Kali ini, Republik Indonesia dan Eropa. Latarnya tentu berbeda antara Amerika Serikat atau AS dan Eropa. Di Eropa tidak ada lembah silikon, tetapi industri kreatif dalam wujud yang lain cukup maju. Seperti kita baca beritanya Senin, Presiden Joko Widodo dan rombongan melawat ke Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. Dalam lawatan selama sepekan ini, kepala negara dijadwalkan bertemu dengan kepala negara dan kepala pemerintahan, serta untuk pertama kalinya Presiden juga akan bertemu dengan pimpinan Dewan Eropa, Parlemen Eropa, dan Komisi Eropa. Sebagaimana dengan lawatan ke Amerika Serikat, Presiden juga akan berbagi pengalaman menyangkut penanganan radikalisme melalui pengembangan toleransi. Dalam konteks ini, pengalaman Indonesia dipandang sangat bernilai justru ketika dunia sekarang ini, seperti terjadi di Perancis dan Belgia, sedang dibayangi oleh aksi terorisme. Tak disangsikan lagi, lawatan Presiden akhir-akhir ini kuat diwarnai tujuan bisnis. Presiden dijadwalkan menghadiri forum bisnis dan berdiskusi dengan eksekutif puncak perusahaan multinasional Eropa. Pada kesempatan itu, Presiden memaparkan berbagai upaya deregulasi dan pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan untuk mempermudah investasi. Peningkatan kerjasama dan investasi Eropa dipandang penting. Tahun 2015, nilai perdagangan Republik Indonesia atau RI dan Uni Eropa mencapai 26,14 miliar dolar AS, menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar keempat. Sementara untuk investasi, Uni Eropa merupakan investor terbesar ketiga dengan nilai investasi 2,26 miliar dolar AS di tahun 2015. Dari satu sisi, mungkin saja lawatan dengan fokus bisnis dan investasi bersifat pragmatis dan lugas. Pada sisi lain, ada peluang yang tak terpegang oleh pragmatisme ini. Persoalan Indonesia dewasa ini nyata di bidang ekonomi. Ada banyak impor dan ketergantungan pada barang modal bernilai tinggi. Di Indonesia, upaya memberantas korupsi belum membuat jera pelaku dan calon pelaku. Dari negara maju yang sudah bisa mengendalikan korupsi, itulah yang bisa dipelajari ketika kepala negara melawat ke sana. Hal ini kita kaitkan dengan program Presiden Jokowi, Revolusi Mental. Kita ingin tahu sistem atau metode yang efektif meruntuhkan mental korup. Kita yakin ketika praktik korupsi dan ekonomi biaya tinggi dapat ditanggulangi, tugas Presiden menarik investasi akan jauh lebih mudah. Calon investor akan mendapat kepercayaan dan keyakinan bahwa investasinya di tempat yang efisien dan prospektif. Selain memperbaiki sikap mental dan regulasi, kita perlu meningkatkan kemampuan nasional dalam inovasi. Lawatan kepala negara ke sejumlah negara tak lepas dari upaya menjual negaranya. Namun negara mitra akan melihat apakah Indonesia cukup sebagai pasar atau mitra dagang dan kerjasama yang komplementer.